Makassar Bicara kami lanjutkan pemirsa dan pendengar. Kita akan lanjutkan obrolannya bersama dengan Pak Muhammad Idris Tahir Esos, Kabag Humas PDAM Kota Makassar. Baik Pak, kita lanjutkan lagi obrolannya. Ada satu bisa dibilang inovasi dari PDAM yang cukup menarik tahun ini terkait dengan pelayanan onde-onde, one day service. Bisa dijelaskan Pak, ini sistemnya seperti apa Pak? Ya, one day service atau onde-onde ini merupakan salah satu program memang yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama pada saat rakorsus dengan Bapak Wali Kota pada saat itu. Jadi program onde-onde memang ini sebenarnya untuk menarik atau melihat animo masyarakat yang sangat besar untuk berlangganan PDAM Kota Makassar menjadi pelanggan kita. Tetapi terkadang terkendala proses untuk menjadi pelanggan itu yang terlihat agak susah atau lama dulunya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa sehingga direksi kita dengan manajemen kita setelah mengadakan diskusi-diskusi dengan seluruh anggotanya mengatakan bahwa sebenarnya hal ini bisa kita minimalisir itu. Survei-survei itu tidak diperlukan lagi karena adanya aplikasi JIS atau Geographic Informatic System, di mana di aplikasi JIS itu kita sudah melihat seluruh kota Makassar tentang pipa-pipa yang tersedia existingnya. Jadi begitu pelanggan datang membayar atau mendaftar, itu sudah bisa kita cek, kita pelanggan ini berada di lokasi mana, pipanya pipa berapa, bagaimana kondisi tekanan airnya, terus pipa existingnya ada di sana, pipa distribusinya ukurannya berapa diameter ya, seperti itu. Sehingga dengan hal itu sebenarnya kita mau mempermudah dan tidak ingin lagi ada semacam keluhan-keluhan masyarakat kita bahwa adanya pungli-pungli yang dirasakan di tengah masyarakat seputar keinginan untuk berlangganan PDAM. Nah, program onde-onde ini ya cukup menarik karena begitu kita launching kemarin di Antang sana ternyata peminatnya sangat banyak, cukup dan tinggi, ya cukup tinggi animo masyarakat untuk itu. Tetapi dengan catatan ada hal yang mungkin menjadi hal yang harus diketahui masyarakat kita bahwa program onde-onde ini akan diterapkan pada lokasi yang memang sumber air atau debit air yang ada di pipa untuk daerahnya itu bagus. Kalau misalnya airnya kurang bagus, maka kita dengan terpaksa menyampaikan bahwa untuk sementara dipending dulu. Karena walaupun kami layani, kalau tekanan air yang ada di daerah tersebut rendah, maka impactnya kembali ke kami, bahwa ini cuma mengejar pelanggan saja, tetapi tidak memberikan kualitas layanan yang baik. Jadinya kita memberi pemahaman bahwa di daerah yang mereka tempati itu, kondisi airnya belum bagus, sehingga kita untuk sementara tidak melayani pemasangan sambungan baru dulu. Jadi daerah-daerah yang kita buka, yang memang kita jamin kondisi airnya bagus, itulah yang kita layani program onde-onde. Karena memang program ini hanya menyasar untuk kawasan rumah tangga saja, bukan untuk usaha atau industri. Jadi itu pun rumah tangga kita batasi mulai dari status R1 sampai R5, itu yang bisa masuk dalam program onde-onde itu. Ya, jadi pemasangannya memang dilihat ya Pak, kondisi di lapangan seperti apa, kondisi wilayah. Itulah ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu syarat dan ketentuan berlaku. Seperti untuk wilayah utara dan timur Makassar sendiri, apakah berlaku juga atau bagaimana? Iya, berlaku untuk daerah yang sumber air yang ada di pipanya itu bagus. Jadi kalau misalnya di daerah kawasan timur dan utara kota, kalau kita adakan pemeriksaan di dalam JIS itu, tekanan airnya bagus, maka kita masukkan dalam program onde-onde itu. Jadi onde-onde itu begitu bayar, setelah dicek datanya bagus, airnya bagus, normalisasi tekanannya bagus, setelah membayar petugas kami akan segera masang. Tidak perlu lagi face to face antara pelanggan dengan petugas kita. Tidak perlu menunggu 1 minggu lagi untuk petugas datang melakukan survei, karena ini juga terkadang menjadi semacam senjata bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu menarik pungutan-pungutan yang tidak resmi kepada masyarakat, bahwa kalau mau dipercepat tidak perlu survei, tidak perlu apa ya, dengan iming-iming tertentu seperti itu. Nah, inilah yang kita cegah. Makanya kita mau berbenah ke depan ini semakin baik ke depan, supaya trustnya masyarakat kepada pelayanan kita menjadi lebih baik juga, bahwa memang PDAM ini memberikan layanan yang sangat bagus dan maksimal,
tanpa embel-embel apa-apa seperti itu. Jadi betul-betul yang diprioritaskan adalah kemudahan akses bagi Iya, masyarakat. bagi calon masyarakat kita, calon pelanggan kita yang mau berlangganan PDAM. Sesuai dengan tagline-nya ya Pak ya, bayar langsung pasang. Bayar langsung pasang. Menghindari berbagai potensi pungli yang Iya, ada. betul. Baik Pak. Nah, untuk program ini Pak, apakah musiman kemudian musim kemarau apakah akan berlaku atau seperti apa? Ya, kita melihat dulu animo masyarakat kita. Karena kan kita juga ada target yang dicanangkan di dalam rencana kerja kita bahwa tahun ini kita harus mendapatkan pelanggan baru dengan jumlah sekian misalnya. Itu juga kita kejar dulu. Kita berikan target secara proporsional kepada masing-masing wilayah pelayanan. Daerah-daerah memang yang sangat potensial, ini juga kita beri supporting supaya wilayah tersebut bisa mendapatkan air yang maksimal. Sehingga pelanggan-pelanggan kita begitu menjadi pelanggan tidak terkendala dengan kondisi air yang bermasalah. Nah, target kedepannya kita di daerah timur kota itu ada beberapa sudah disampaikan oleh manajemen kita, bapak-bapak direksi yang ada di Perumda Air Minum Kota Makassar untuk membangun satu instalasi lagi, untuk membangun buster pump lagi. Itu semua sebenarnya untuk memberikan atau menyampaikan kepada masyarakat kita bahwasanya kita care gitu, kita peduli terhadap kondisi ini dan kita tetap berpikir dan berusaha bagaimana caranya layanan seluruh daerah di Kota Makassar ini mendapat pelayanan yang sama untuk dari segi suplai air yang mereka rasakan. Seperti itu. Ya, mendapat pelayanan yang sama. Melihat dari kondisi air kita saat ini dengan jumlah pelanggan, apakah sesuai mumpuni Pak untuk kedepannya atau bagaimana? Iya, kalau kita lihat dari persentasenya sebenarnya cukup sebenarnya. Kalau kita lihat persentase daripada jumlah produksi air kita dengan kebutuhan pelanggan. Tapi bukan hanya itu persoalannya. Kita juga butuh mempersiapkan jumlah air yang lebih banyak untuk mengantisipasi tahun-tahun yang akan datang. Jadi untuk sekarang kita produksi airnya antara 3.250 sampai 3.850 liter per kubik. Itu sebenarnya kita mau mempersiapkan ke depannya sampai 5.000 liter 5.000 liter per detik gitu. Kita upayakan. Jadi kalau misalnya seluruh instalasi kita bisa ditingkatkan, bisa di-upgrading untuk dimaksimalkan, saya yakin dan percaya ke depan nanti masyarakat kita di daerah timur dan utara kota akan melupakan kapan sih sebenarnya itu air tidak mengalir karena setiap waktu air sudah mereka dapatkan. Inilah target-target yang dicanangkan oleh pimpinan kita. Seluruh tim yang ada diharapkan bisa bersinergi untuk memacu kinerjanya. Tidak ada lagi istilah like and dislike. Pokoknya kita saling membahu satu tujuan, ya, bergandengan tangan untuk sama-sama berjalan, berlari untuk mendapatkan tujuan itu. Sehingga seluruh potensi-potensi yang ada di pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar ini kita libatkan secara utuh. Tidak ada satupun pegawai kita yang kita biarkan untuk berpangku tangan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama kami, Bapak Beni Iskandar, menyampaikan bahwa semua pegawai atau karyawan yang ada di Perumda Air Minum Kota Makassar menjadi agen informasi kebocoran. Jadi sangat ironis sebenarnya kalau ada pegawai PDAM di dekat rumahnya ada kebocoran yang dia tidak laporkan. Ini ironis sekali. Itulah yang memacu sehingga kita menyampaikan itu kepada seluruh pegawai bahwa semua kita menjadi agen pemberi informasi kebocoran. Itu yang juga kita sampaikan keluar kepada seluruh masyarakat. Silahkan berpartisipasi, bantu kami untuk itu karena secepat apapun informasi yang kami sampaikan, kami akan juga menindaklanjuti secepat mungkin agar layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat itu bisa dirasakan lebih baik dalam waktu ke waktu seperti itu. Jadi yang menjadi prioritas selain masalah pelayanan teknis dan juga SDM dari PDAM juga perlu untuk ditingkatkan lagi ya Pak ya. Nah, kedepannya Pak, harapannya Pak Idris, pelayanan untuk kebutuhan air minum kita kedepannya yang ideal itu harus seperti apa? Iya. Yang idealnya sih sebenarnya masyarakat kita kan kebutuhan airnya itu relatif. Yang jelas, kapan waktu dia ingin mempergunakan air, itu bisa kita siapkan. Sebenarnya itu idealnya. Mereka tidak butuh banyak sebenarnya. Tetapi kapan waktu dia membutuhkan, airnya ada. Jadi setiap daerah itu kebutuhan air setiap harinya tidak sama. Contoh misalnya di daerah timur kota, utara kota, selatan kota, dan barat kota, itu pemakaian air yang mereka butuhkan setiap hari tidak sama. Tetapi intinya adalah yang paling ideal yang diharapkan seluruh masyarakat kita adalah pada saat di mana dia membutuhkan air, dia buka keran airnya bisa mengucur deras, tidak menetes lagi, atau bahkan
tidak ada sama sekali. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, dan kita juga memberikan janji kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota, seluruh masyarakat Kota Makassar harus dapat air. Ini menjadi tantangan kita ke depan, dan kita harapkan dapat memacu adrenalin seluruh petugas-petugas kita untuk lebih giat lagi bekerja, menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentang keluhan-keluhannya, supaya kita bisa mengambil langkah-langkah strategis ke depan untuk memperbaiki layanan kita. Ya, seluruh masyarakat harus dapat air. Harus Itu dapat keinginan air. Pak Wali Kota Iya, ya, Pak. Ya, betul. nah, ini merupakan salah satu PR yang besar juga untuk Iya. teman-teman di PDAM. Dan yang terakhir nih Pak, untuk closing statement Anda, apa yang hal-hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat dan juga pelanggan PDAM terkait dengan sistem dan juga pelayanan di PDAM? Iya, Silakan. baik. Sekarang ini yang mungkin perlu kami sampaikan kembali bahwa tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk menunggak pembayaran air pelanggan kita. Karena kita sudah menyiapkan tempat-tempat pembayaran yang sangat banyak yang bisa mereka gunakan. Tidak perlu keluar rumah, di dalam rumah saja sudah bisa membayar air. Kita sudah buka aplikasi online di mana saja bisa membayar. Terus juga PPOB yang tersebar di beberapa kawasan seperti Alfamart, Indomart, kantor pos, dan lain-lain sebagainya, yang di rumah-rumah juga bisa membayar. Bahkan ke depan, kita berencana untuk menyimpan alat edisi bank itu ke kios-kios. Jadi kalau dia datang membeli gula misalnya, dia punya ATM, bisa gesek di situ untuk bayar air juga. Kita juga mau bekerja sama dengan beberapa vendor-vendor lagi, agregator untuk itu, agar kenyamanan pelanggan kita untuk membayar rekeningnya setiap bulan bisa kita siapkan. Terus selanjutnya, selain dari pembayaran yang kami mudahkan, proses pengaduan yang akan disampaikan kepada pelanggan kita masyarakat kita ke PDAM itu kita buka seluas-luasnya. Jadi sekarang ini sudah sosmed PDAM ini sudah boleh dikatakan lengkap. Kita sudah punya call center pengaduan melalui WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada Telegram. Mau masuk di email juga bisa, mau masuk di web juga bisa. Jadi semua informasi di mana saja yang mereka sukai, silahkan melapor melalui itu. Karena kita memang sengaja membuka diri. Silahkan koreksi kami, adukan kepada kami. Seperti itu. Jadi ada tim quick respon kami yang kami istilahkan pelayanan pertama pada pengaduan, seperti itu ya. Jadi apapun namanya, pengaduan pelanggan itu harus kami cepat untuk merespon. Masyarakat itu tidak membutuhkan alasan yang macam-macam, tetapi mereka butuh aksi ya, mereka butuh action. Jadi secepat itu akselerasi petugas-petugas quick respon. Kalau bisa 30 menit, 1 jam setelah pengaduan itu masuk, petugas kami akan datang ke rumah yang mengadu itu untuk melihat sejauh mana pengaduan mereka dan apa tindakan teknis lain yang akan diambil oleh petugas-petugas PDAM. Seperti itu. Iya, baik Pak. Jadi bisa dibilang akses pengaduan, akses pembayaran sudah kita sangat siapkan. mudah sekali, dan kembali lagi kepada masyarakat bagaimana konsistennya, kemudian taatnya kepada peraturan, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga segala program-programnya berjalan dengan lancar, dan juga semoga program untuk utara dan timur Kota Makassar bisa berjalan dengan baik. Insya Allah, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Idris. Terima kasih juga untuk pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Bicara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja Pertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.